Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Pada konten kali ini kita mau kasih makan dulu ikan-ikan yang ada di indoor, sambil nanti mau saya kasih lihat ada ikan kita yang mau kita tangani, jenisnya yakni topas. Kalau teman-teman menyimak video-video saya sebelumnya, di sini kan ada betina-betina topas yang sedang hamil-hamil lah. Tadi malam saya cek tuh mulai ada yang beranak, kemungkinan sekarang anakannya udah tuntas kemungkinan karena tadi malam beranak. Jadi pasti dalam kurun waktu sekitar 6-10 jam tuh kemungkinan sudah tuntas lah beranaknya. Makanya nanti mau kita tangani teman-teman. Bagaimana cara penanganan burayak di Alfamni Gapi, nanti akan saya kasih tunjuk atau saya kasih lihat bagaimana cara penanganannya ketika ada burayak yang lahir atau ketika ada induk yang brojol seperti itu, agar bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman pecinta ikan gapi yang mungkin bertanya-tanya gimana cara merawat burayak ikan gapi. Kalau di tempat saya sih simple, intinya nanti kita pelihara di wadah yang tersendiri, lalu kita pisah dari induknya, maksudnya betinaannya nanti kita pisahkan, kita kembalikan ke tank pemeliharaan sebelumnya seperti itu. Dia lahirannya di semi outdoor, nanti saya kasih tunjuk. Ini sekarang mau kasih makan dulu yang ada di indoor teman-teman. Ada ski blue. Yuk kita ke semi outdoor. Nah ini teman-teman, topas, ini anakannya. Nah ada ya, ini yang beranaknya sekitar berapa ya, 10 kayaknya, 10 sampai belasan lah. Nah ini topas semua pada beranak. Nah ini juga ada, nah di situ ada yang mati juga anakannya, ada yang nggak selamat tuh di sana, tapi kebanyakan ada hidup. 1, 2 indukan, 3 ini belum beranak, yang ini hamilnya barengan teman-teman, jadi kelihatan bunting semua lah. Ini ada juga anakannya, kelihatan teman-teman. Nah itu ada burayaknya di sana. Kalau lihat mana indukannya ini, nah ini enggak kelihatan. Oh ini indukannya. Nah kalau lihat perut indukannya itu sudah tuntas, itu anakannya ada di sana-sana. Sama yang ini, berarti yang beranak 4. Oh 3 ya, berarti 3 indukan yang beranak. Ini masih belum brojol. Nah, masih belum brojol. Ini udah brojol, berarti 4 indukan yang 4 apa 3 ya, 3. Ada 5 indukan yang waktunya lahiran, tapi 3 yang brojol. Yuk kita tangani. Nah ini 3 wadah tadi yang ada burayaknya teman-teman. Nanti kita coba satukan. Ini beranak pertama teman-teman ya, jadi setiap indukannya itu kayaknya anaknya enggak seberapa banyak. Jadi penanganannya kalau di Alfamni Gapi ketika ikan
mau beranak dulu ya. Ketika mau beranak itu kita carikan wadah, sebenarnya nggak harus segini luasnya, tapi karena kemarin ada wadah yang luas ini kosong, akhirnya saya kesinikan indukan-indukan itu, seperti itu teman-teman. Nah ini kebanyakan ada yang gagal menetas, mungkin karena peranakan pertama ya. Ada yang masih bulat-bulat tapi dia nggak jadi burayak gitu loh. Ini ada yang berminyak juga, ini juga berminyak, rata-rata berminyak lah. Kalau yang seperti ini, kalau di saya apalagi albino itu, saya kan kepingin anakannya tetap sehat ya, apalagi sky blue saya nggak seberapa punya banyak, jadi saya pengen anakannya tetap sehat, maka ini keseluruhan air harus saya ganti total agar meminimalisir kematian burayak nantinya. Karena di usia-usia 2 bulan nanti biasanya, kok 2 bulan, 2 minggu itu bisa pada rontok atau mati satu persatu kalau wadahnya gak diperhatikan. Untuk lebih-lebih untuk hanya jenis albino ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemarin tuh ada 5 indukan yang mau melahirkan, dilihat dari perutnya. Nah di sini saya lihat yang lahiran itu 3 wadah ini, yang 2 belum lahiran. Yang ini malah kayaknya belum seberapa tuntas, tapi nggak apa-apa, tetap kita langsung rawat saja karena nanti agak siang itu saya agak repot, jadinya sekarang langsung saya candak, langsung saya tangani sekarang juga, seperti itu. Jadi setelah melahirkan seperti ini, nanti kita siapkan air dari peliharaannya tadi atau air dari pemeliharaan sebelumnya, yakni di sini. Nah kita ambil air dari sini, kita pakai soliter ini. Nah kita ambil soliter ini, kita ambil air dari sini karena mau kita kembalikan lagi ke tempat asalnya kan di sini. Jadi kita ambil air dari sini, lalu nanti kita ambil indukan-indukannya itu, kita taruh sini, lalu kita kembalikan ke tempatnya semula agar mereka bercumbu kembali pada si jantan. Seperti itu teman-teman. Yuk kita ambil, nanti akan kita coba hitung ya teman-teman burayaknya, barangkali dapat berapa biar tahu. Nanti paling kita satukan saja karena ini dari jenis indukan yang sama, jadi mungkin saya satukan aja, maksudnya jenisnya sama kan, sama-sama sky blue, jadi kita satukan aja. Yang ini mana ini? Nah setelah kita dapatkan indukan-indukannya ini kita kembalikan ke tank pemeliharaan agar mereka bercumbu kembali. Seperti itu teman-teman, agar mereka bersenang-senang dengan jantannya lagi. Bentar, kok agak repot ini. Oh ternyata ini sudah tuntas teman-teman. Saya kira yang ini tuh belum tuntas, tapi kalau lihat perutnya sudah nggak ada merah-merahnya, berarti sebenarnya sedikit bisa dipastikan kalau yang itu, yang pendek itu memang jenis semi short body, seperti itu. Nah sekarang mau saya coba satukan dulu burayaknya, kita dapat berapa. Saya mau ambilkan air baru lalu saya seroki anakannya, seperti itu. Ya alhamdulillah teman-teman,
tadi sudah saya pisahkan anakannya. Ini kita dapatkan, kita hitung tadi di sini ada 25, di sini ada 34 ekor, 34 sama 25 berarti total 59 ekor. Ini langsung mau kita tebar untuk pembesaran, supaya teman-teman juga tahu gimana cara merawat ikan gapi ketika saat buraya seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita siapkan wadah yang baru, air fresh, kita masukkan burayanya. Masih belum selesai teman-teman, habis kita masukkan burayanya. Bentar. Kita masukkan juga yang di sini. Ini sementara saya taruh sini dulu, nantinya mau saya kembalikan ke rak pastinya. Ini karena kita tangani dulu. Lepas itu, selesai seperti itu, kita kasih tempat pakannya. Setelah kita kasih tempat pakan, kita ambilkan cacing sutra. Nah, kita langsung ambilkan cacing sutra teman-teman. Jadi cukup segini, dikit saja. Nah, langsung kita kasih pakan cacing sutra. Satu lagi terakhir. Nah, ini dia yang terakhir teman-teman, adalah akte kelahirannya. Jadi topas 10 Desember. Ini juga topas 10 Desember. Ini Black Musco VIP dari indukan yang sempat kita kasih tunjuk betinanya, itu ada swallownya. Nah, itu ini juga beranak kemarin, makanya baru saya kasih tanggalan. Nah, tujuannya apa kita kasih akte atau pencatatan sipil soal kelahirannya? Tujuannya agar kita tahu usianya, jadi kita bisa analisa pertumbuhan dan perkembangannya ini termasuk normal apa enggak nantinya, seperti itu teman-teman. Soalnya terkadang kalau kita nggak pakai tanggalan tuh kita nggak tahu, kita kasih pakan ketip pakan aja, ternyata dia nggak besar-besar karena memang gizinya atau ada masalah soal air dan lain-lain. Nah, ketika kita tahu umurnya kan, nah jadi aman. Dan biasanya saya butuh tanggal kelahirannya ini sampai sekitar 2 bulan. Ketika di atas 2 bulan saya sudah lepaskan tanggalnya, jadi saya nggak pakai acuan lagi ini umur berapa udah nggak mau tahu. Intinya pentingnya pencatatan tanggalan itu hanya untuk usia 0 sampai 2 bulannya. Memang saya butuh agar tahu perkembangannya normal atau tidak, pertumbuhannya normal atau tidak. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada kritik dan saran bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan atau kita bahas bersama. Barangkali ada yang ditanyakan juga, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.